Oke guys, jadi di sini aku mau kasih tutorial cara cari alamat host sampai broadcast IP dari suatu IP. Nah, ini sebenarnya buat reminder aku juga, ini yang bukan tugas kedua sih, actually kayak nomor 2-nya gitu. Kita disuruh bikin alamat host sampai broadcast IP tadi dengan IP address yang udah kita bikin sama prefix yang udah kita bikin. Jadi caranya gimana? Nah, di sini aku udah siapin IP gateway kiri aku tadi yang aku bikin di video tentang bikin ini rancangan jaringan buat yang pertemuan keempat. Nah, ini aku kasih contoh dari IP ku. Oke, di sini udah ada IP-nya dan prefix-nya. Prefix-nya itu yang ini, /18. Nah, ini. Pertama, kita cari dulu alamat host. Nah, alamat host ini sesuai di modul. Jadi, kita butuh binernya dan kita juga nanti nerjemahin ke desimalnya. Oke, buat yang nggak tahu biner itu apa, biner itu ini. Biner itu angka 0101 itu. Kalau kalian masih ingat yang di dasis, nah ya itu. Nah, terus desimalnya itu ini. Jadi ini terjemahan dari binernya ini. Nah, nanti aku jelasin lah gimana cara dapetinnya. Oke. Pertama, alamat host di sini kita harus menerjemahkan dari IP ini tadi ke biner. Nah, gimana caranya? Caranya kita pakai ini, tabel mudah. Nah, ini bahasa aku aja sih sebenarnya, bukan di modul atau gimana. Jadi tabel mudah ini untuk mempermudah kita supaya kita tahu nih 172 nih binernya berapa. Nah, 172 ini nanti didapat dari pertambahan ini nih, angka-angka di sini. Nah, tiap oktet itu nanti binernya didapat dari pertambahan angka-angka di sini. Jadi nanti jumlahnya adalah sama dengan oktet yang kalian bikin. Itu. Oke, kita langsung aja nih coba. Jadi ini di sini 172 kan. Nah, 172 itu dari 128 ditambah dengan ditambah dengan 32, lalu ditambah dengan 8 dan ditambah dengan 4. Nah, jadi di sini untuk pertambahan angka yang dijumlah itu kita kasih value 1. Nih, 1. Tadi 128 kan? Nah, ini 64 kan nggak kita input karena nggak masuk penjumlahan tadi, jadi kita kasih 0. Terus yang 32 ini masuk, jadi kita kasih 1. Oke, terus 16 tadi 16 nggak masuk, oke kita kasih 0. Terus lanjut lagi, 8 tadi masuk, kita kasih 1, dan 4 masuk, kita kasih 1, sisanya 0 karena nggak masuk ke dalam penjumlahan. Oke, jadi 172 ini adalah total dari ini tadi, 128 ditambah dengan 32 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4. Nah, hasilnya adalah 172, ya kan? Nah, jadi cara carinya adalah kita lihat dulu di tabel mudah ini berapa tambah berapa yang hasilnya 172. Oke, setelah udah dapat, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, yang kita tambahin kita kasih angka 1, sisanya kita nolin semua. Nah, kalau udah ketemu ini kan, nah kita masukinlah ke alamat hostnya ini tadi. Nah, ini binernya, jadi kita tinggal masukin aja 101.101.100. Oke, aku mungkin salah ngomong tadi. Ya, intinya ini sama dengan ini ya guys. Nih 101 terus 01100. Nah, ini ketemulah binernya.
Oh ya, dan aku mau kasih tahu tiap oktet ini itu dalam biner dia terdiri dari 8 bit. Jadi satu oktet 8 bit biner. Oke. Lanjut. Oktet kedua 16. Nah, berapa tambah berapa yang bisa 16? Ya udah 16. 16 doang, sisanya 0. Nah, ini biar ngegampangin aja. Nah, ini. Nah, yang kita tambahin kan 16 doang kan. Sisanya ya 0. 0, 0, dan 0 gitu. Pokoknya ini belakang kita value-nya nolin semua karena yang ditambahin 16 doang kan. Udah ketemu 16. Oke, setelah ketemu kita masukin ke alamatusnya. Berapa? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Sama kan ini dengan yang di sini. Oke. Input aja, setelah ketemu ini masukin gitu. Oke, lanjut oktet ketiga. Oktet ketiga adalah 248. Nah, ini untuk aku tadi udah ngitung. 248 itu tadi dia 1 1 1 1 0 1 0 1. Oke. Nih. Nah, kenapa aku langsung input di sini? Karena aku udah ngitung. Ya, kalau di sini berarti ya 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 terus ditambah dengan 4 sama 1. Nah, yang di sini kan kosong kan. Ini 8 kosong dan 2-nya kosong. 7 aja tambahin, nanti hasilnya adalah 248 gitu. Terus 14. 14 itu berapa tambah berapa? Ya, kalian tahu lah ya. 8 ditambah 2 10. Ya kan? 8 ditambah 2 8 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 10. Kalau udah ya udah kalian kasih value-nya. Ini kan nggak masuk. Yang kita butuhin aja yang dikasih 1. Nah, masuk kan? Nih 8. Terus 4 masuk nggak? Masuk. 2 masuk. 1 enggak. Oke, nah ketemu nih binernya. Binernya adalah 0 0 0 0 1 1 1 0. Oke. Oke, itu udah ketemu tadi. Terus nah, setelah kita dapat alamatus ID-nya, di sebelah sini kalau di modul itu disuruh terjemahin ke ini desimalnya gini. Oke, ini aku kasih di sebelahnya. Jadi sama dengan ini ya. Sama disuruh kasih prefixnya. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita cari netmask. Nah, netmask ini kalau di Cisco itu biasanya kalian kan input di IPv4 terus di enter keluar apa subnetmasknya kan. Nah, ya itu. Nah, tapi di sini kita cari netmasknya manual, guys. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita lihat dari prefixnya. Prefixnya di sini berapa? 18. Oke. Berarti oke, gini. Semua biner ini awal mulanya kita jadiin 0 semua. Jadi 0 0 0 0 0 ini 8 kali kan 2 4 5 6 7 8. Oke, ini kita kopas aja. Oke. Awalnya 0 semua kan. Nah, terus kita lihat prefixnya berapa? 18. Oke. Berarti dari kiri ke kanan ini sebanyak 18 angka kita buat value-nya 1. Jadi ini kan 8 ya. Kita bikin 678 full 8. Kita harus bikin 18 angka satunya dari kiri ke kanan ya, jangan sampai kebalik. 2 4 5 6 7 8. Oke, 8 tambah 8 16. Kurang berapa? 2. Tutut. Nah, 8 tambah 8 16 17 18. Oke. Kita kan udah bikin nih. Udah ganti 000
tadi ini semua dengan 11111 sebanyak prefiksnya. Nah, di sini kita kasih spasi. Oke, sebenarnya kalau di modul dia nggak ngasih spasi, tapi di sini biar aku mudahin aja sih, aku kasih spasi. Oke. Setelah itu kita balikin ke desimal. Nah, kita lihat di tabel mudah ini, gampangnya adalah 11111 kalau dalam satu oktet ini binernya full 1 udah pasti 255. Kalau nggak percaya kalian tambahin aja nih, ini tambahin semua, hasilnya pasti 255. Kalau dia 0 udah pasti hasilnya 0 gitu. Jadi di sini kita dapat 255 nih. Misalnya dari mana ya, pertambahan ini. Karena di sini kan 11111 gitu. Terus ini tambah lagi 255. Terus, nah yang ini nih oktet ketiga 1 berarti dia adalah 128 sama 64, sisanya adalah 0 ya kan, sesuai yang di binernya sini. Nah, 128 tambah 64 berapa? Adalah 192. Bentar. 128 tambah 64. Oke, kita ulang. 192. Oke, jadi ketemu kan di sini. Oktet ketiganya 192. Nah, dapat dari mana? Ya dari sini tadi. Binernya masukin ke sini. Terus kalian hitunglah yang value-nya 1, 128 ditambah dengan 64. Berapa? 192. Masukin. Terus oktet terakhir. Nah, 0 udah pasti 0. Oke. Lanjut kita ke network ID. Oke, network ID ini network ID ini dia didapat dari campuran ini sih, campuran alamat host dan netmask. Maksudnya gimana? Nah, pertama kita kopas dulu alamat hostnya. Kopas di sini. Copy. Oke. Oh iya, karena di sini tadi aku kasih spasi, ya kan? Kasih spasi, jadi ini juga aku kasih spasi. Ini biar gampangnya kita tap aja kali. Oke, coba. Oke, kita samain ininya biar nggak bingung. Oke. Wow. Oke, bentar. Ini aku samain guys biar kalian lihatnya gampang. Oke, should be good now. Apakah good? Sepertinya tidak, tapi udahlah ya. Nah, ini nggak urut lah ya. Sebentar guys, sabar, aku setting biar dia bisa urut. Oke, gini aja. Oke, udah. Nah, kasih spasi, double space lah, spasi dan spasi. Oke. Nah, ini tadi spasinya berdasarkan netmask ya, karena ini prefixnya sampai 18, sisanya kan 000. Nah, ini harus kita pisahin nih, kayak yin and yang harus kita pisahin biar mempermudah nanti kita buat cari network ID sampai broadcast ID-nya. Oke. Kalau udah di network ID ini tadi, kita kan kopas dari alamat host ya. Alamat host dikopas ke sini, udah. Nah, setelah itu, ini kan tadi ada space. Nah, network ID itu dia didapat dari ini kan, netmask ID yang bernilai 0-nya ini. Nah, kita ganti ke 0 semua. Jadi di belakangnya sini yang awalnya 1101 bla bla bla,
Nah, ini kita ganti 0 semua. Ini kopas dari sini aja. Oke. Nah, setelah udah jadi, nah ini kan campuran dari alamat host tadi ya. Alamat host yang belakangnya ini setelah spasinya kita ganti 000 semua. Jadi network ID itu setelah kita temuin tadi netmasknya ini kan, nah kita kasih pemisah, dan di belakangnya ini kita ganti 0 semua. Nah, terus ketemulah nanti network ID-nya. Network ID-nya berapa? Ini tadi samakan sama yang atas, jadi kita nggak usah hitung ulang, langsung aja 172. Lalu oktet keduanya masih sama, yaitu 16. Nah, oktet ketiga nih yang kita harus hati-hati. Kita lihat, oh oktet ketiganya ini sama dengan yang ini, jadi kita cek berapa? 192. Oke, 192 titik. Nah, ini kan 00 hasilnya 0. Nah, ketemulah network ID. Jadi network ID-nya itu ini. Oke, setelah itu kita cari broadcast. Nah, rentang host ID ini terakhiran. Kita cari network ID-nya dulu sama broadcast-nya dulu. Broadcast-nya ini, nah kita dapat dari sama dengan network ID tadi. Kita dapat dari alamat host ID. Ini kita copy. Tapi setelah spasinya ini kita ganti 1 semua. Kalau ini tadi kan kita ganti 0 semua ya buat dapat network ID. Kalau broadcast ID kita ganti 1 semua. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kenapa? Karena ini udah ada 2 di sini kan. Total kan jadi 8. 1 oktet 8 biner. Tuh. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi di setelah spasi ini kita udah bikin semuanya 1. Nah, ketemulah broadcast ID-nya berapa. Ini tadi masih sama kan, ini sama-sama dengan yang ini network ID-nya, jadi 172. Terus oktet kedua cek sama nggak? Oh sama, langsung aja 16. Nah, oktet ketiga hati-hati nih, oktet ketiganya. Nah, karena di belakang sini kita bikin 1 semua kan, beda sama yang ini. Nah, tadi kan yang seperti aku bilang, kalau dalam satu oktet binernya semuanya 1, pasti 255. Dari mana pertambahan ini tadi? Kalian tambahin aja semua 1. Nah, setelah kalian tambahin pasti 255 hasilnya. Oke. Terus di sini juga 255. Oke. Nah, setelah itu kita lihat rentang host ID-nya. Nah, rentang host ID-nya ini adalah IP antara network ID dan broadcast ID. Jadi kecuali network ID dan broadcast ID, tengah-tengahnya ini itu rentang host ID. Nah, ini nanti yang bisa dipakai di device. Device itu nanti IP-nya berarti ya bikinnya antara sini, setelah network ID dan sebelum broadcast ID. Gitu. Kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu, lebih dari rentang atau kurang dari rentang host ID-nya, nggak bisa ngirim data gitu. Jadi rentang host ID ini ya untuk mengidentifikasi tiap IP tiap device itu kan harus unik ya IP-nya, dan harus ya sesuai sama rentang host ID-nya. Oke, langsung aja. Berarti rentang host ID ini, nah itu kita kopas dari network ID. Terus kita tambah 1. Nah, ini maksudnya apa? Nah, aku kasih tahu, host ID itu adalah oktet belakangnya ini. Nah, ini hostnya, oktet paling terakhir. Nah, setelah 0 berapa? Angka setelah 0 1 kan. Nah, dalam biner 1 itu ya ini paling kanannya itu value-nya 1, sisanya 0, kan menghasilkan desimalnya 1. Oke, ini tinggal kita kopas di sini aja karena yang beda oktet terakhirnya, jadi yang kita ubah oktet terakhirnya aja. Nah, 1. Oke, lanjut. Karena di modul itu dimintain
rentang host ID pertama dan kedua, and then sama rentang host terakhir. Udah, kita input aja rentang host keduanya, dia bakal sama. Nih, tinggal kita kopas aja di sini, ya kan? Kok jadinya gitu? Oke, kita bikin dari sini aja. Wish. Oke. Nah, setelah angka 1 berapa? 2. Ya, angka sorry. Dalam biner angka 2 itu bukan 2 gitu ya guys, tapi nah, di sini 3, bentar, cek lagi, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, dalam biner angka 2 itu satunya di sini, posisi kedua dari kanan. Oke, di sini kita tulis 2. Nanti kalau 3 juga sama. Kalau misal 3 berarti ya dia 1, sisanya 0 gitu. Nah, tapi di sini kita nggak mungkin cari semua karena pegel ya guys. Capek kalau cari satu-satu gitu. Jadi yang dibutuhin emang cuma broadcast pertama, kedua, sama terakhir. Nah, broadcast terakhir ini kan sebelum broadcast ID. Jadi satu angka sebelum 255 berapa? 254. Nah, kita kopas aja dari sini. Oke. Slash. Ini pasti karena ininya nih. Wait. 14 px. Oke. Let me change that to Oke. Nah, 254. Nah, ini aku maksud. Oh, jangan salah juga, jangan lupa 254 berarti ini 0. Ya. Binernya harus disesuaiin ya guys sama oktetnya, jangan sampai salah, telitilah guys. Oke. Nah, di sini udah ketemu kan? Ini adalah rentang host ID-nya. Nah, ini tuh rentang host ID. Setelah network ID dan sebelum broadcast ID itu. Kalian harus benar-benar teliti sini, jangan sampai salah satu angka karena udah pasti hasilnya beda. Oke. Itu untuk cara cari alamat host sampai broadcast ID dari IP dan prefix yang kalian buat.